Baru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 23 bulan 7 tahun 2020 kita akan mulai materi baru yang sebenarnya materi ini sudah dijelaskan pada pertemuan lalu, namun karena satu dan lain hal sehingga tidak sempat diberikan. Hari ini kita mulai bab 1, yaitu limit fungsi trigonometri. Sebelum kita belajar tentang limit fungsi trigonometri, maka terlebih dahulu kita harus mengingat fungsi trigonometri di kelas 10 dan di kelas 11. Nah, yang pertama, di kelas 10 telah dipelajari bahwa untuk menjelaskan trigonometri atau tiga kawan, yaitu sin, cos, dan tangans, ya, itu kita merujuk atau berdasarkan segitiga siku-siku. Misalnya ini segitiganya. Nah, misalnya di sini disimpan alfa, di sini beta, ya. Nah, di sudutnya. Nah, ini sudut siku-sikunya. Maka tentu berdasarkan pembelajaran di kelas 10 bahwa sin alfa itu, ya, sin alfa itu ini sudutnya alfanya ini. Sin alfa itu depan per miring, berarti y per r. Kemudian kosinus alfa itu adalah sisi dekat per sisi miring, berarti x per r. Ini cukup ingatkan saja ya. Kalau tangans alfa itu depan per dekat, depannya sudut per di dekatnya, ya, berarti y per x. Nah, begitu pula dengan ini ada kawannya itu ya. Jadi di kelas 1 mudah-mudahan masih diingat, di kelas 10 mau apa? Kelas 10 masih diingat bahwa ada temannya si namanya apa? Nah, kalau cos, ya, kalau tan namanya lawannya ya, temannya itu kotan, disingkat kot. Ya, tinggal dibalik, ya, x per y. Ya, kalau sinus temannya kosekan, disingkat kosek. Biasa juga ditulis di gini, biasa juga ditulis begini, KSC. Tapi saya lebih suka ini, kosek aja, kosekan. Ya, ini dibalik aja ya. Nah, R per X. Kemudian temannya sinus itu secant. Secant X alfa sama dengan R per Y. Coba-coba kita ambil pandang dari ini sudut betanya. Coba sin beta sama dengan, ya, titik. Nah, silakan diisi ya. Berarti coba ya. Berarti ini sin beta berarti depan per miring. Sama tadi depan per miring berarti x per l. Nah, kemudian cosnya tentu dekat. Ingat ya, dekatnya ini bukan ini depannya. Dekatnya ini adalah ini, bukan r. R juga di dekatnya, tapi statusnya r itu sebagai sisi miring ya. Ini yang dua-duanya sisi pendek namanya, yang mengambil sudut siku-siku. Ya, ciri-cirinya itu sisi miring itu satu, dia depannya, dua di depannya siku-siku, sisi miring ya. Jadi dekatnya itu cos, dipandang dari sudut beta dekat itu y per r ya.
hati-hati. Nah, sedangkan kalau tan, nah, tentu depan berarti X per Y. Ya, sedangkan di sini ya, isi sendiri. Nah. Oke. Nah, ini yang perlu diingat. Ini berdasar sekali ini ya. Nah. Di materi ini adalah masih dasar-dasar rumus dari kelas 10 dan kelas 11 ya. Ya, ini yang paling kita butuhkan nanti ini ya. Nih, kalau dikuasai ini ya, insya Allah rumus dasar dari trigonometri bisa dikuasai. Yang pertama, biasanya kalau ke sini itu diputar dan ini 0, 90. Ini kalau ke sini positif ya. Jadi dari perlawanannya yang positif. Jadi ini perlawanannya positif. Kalau ke sini negatif ya. Jadi 0, 90, 180, 270. Jadi dia putar begini ya. Jadi sini 90, sini 90, 90 tambah 90 180. Ke sini 90, 180 tambah 90 270. Ke sini 90, 270 tambah 90 sama dengan 360. Nah, ini namanya kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, di kuadran pertama kita sudah bisa hafal nilai-nilainya. Jadi nanti itu harus dihafal. Ini kuadran pertama itu bisa dihafal itu 0, apa lagi 30, sudut istimewanya 45, 60, 90. Nah, ini nih kuadran pertama, ini isinya, ini sudut istimewanya. Jadi caranya di awal ditambah 30 dan di akhir ditambah 30 ya. Antaranya 2 kali tambah 15. Dari ke sini 30. Ke sini 30. Antaranya ini 15. Begitu caranya. Ya. Ini 30 tambah 15 45. 45 tambah 15 60. Nah, soalnya kalau kuadran kedua itu ini 90 mulai sebagai batas ya. Nah, batas itu 90. Kuadran kedua ini kuadran kedua. Ini kuadran pertama. Nah, kuadran kedua tentu alfa. Nah, 90 tadi saya bilang di awal tambah 30 berarti tambah 30 120. Nah, baru 2 kali 15 berarti tambah 15 135. Tambah 15 150. Baru terakhir tambah 30 berarti 180. Ini batas. Ya, dan seterusnya. Itulah sudut-sudut istimewa sampai 360. Nah, sekarang yang saya mau ingatkan ini materi kelas 11 lagi, bahwa di kuadran pertama dari 0 sampai 90 itu untuk menentukan nilainya cukup dihafal aja. Tetapi ada satu rumus. Satu rumus yaitu biasa dinamakan 180 kurang alfa. Ya. Kalau di kuadran kedua ini sorry. Ini ya 90 kurang alfa. Kalau kuadran kedua ada 2. 90 tambah alfa. Kemudian 180 kurang alfa. Jadi bisa 90 tambah alfa dari ini tinggal. Kalau 180 kurang alfa dari ini tinggal. Ya, kalau di sini 180 tambah alfa. Di luar aja derajatnya supaya 1 kali. Kalau sini 270 kurang alfa. Dihafal ini ya. Nah, kemudian di sini 270 tambah alfa
360 kurang alfa. Nah, ada hal-hal di sini yang harus diingat ya. Ingat dulu ini hal. Ini harus ada derajat. Kalau tidak disimpan di luar, maka masing-masing kasih derajat di sini ya. Jadi kalau tidak mau simpan di sini derajat. Ya. Jadi kalau mau satu kali di luar aja. Tapi kan tanpa derajat di sini salah. Salah, ini matematika ini. Ya. Oke, sekarang ada hal-hal yang perlu dipahami di sini. Saya kasih saja cara singkatnya. Jadi buku sudah dipelajari di kelas 10 dan 11. Tadi mungkin tidak mengerti. Kadang bingung menentukan rumusnya ini, ya. Tapi saya kasih ya tips ya. Yang pertama, yang ini teman dengan ini. Ini kasih teman ini. Ini di sini ya, terlalu dekat. 160 kurang alfa. Ini teman ini ya. Jadi saya kota itu berteman. Artinya tata kerjanya sama ya. Ini berteman ini. Yang mana lagi? Ini berteman ini. Ya. Jadi ini cara kerjanya ini dan ini sama. Begitu pula yang tidak dikasih kotak. Ya, yang ini sama cara kerjanya ini, sama cara kerjanya ini. Ya, nanti saya kasih contoh sebentar, tapi sebelumnya bahwa di daerah kuadran pertama itu kita sudah sepakat mulai dari penemu trigonometri ini sampai sekarang belum ada perubahan bahwa di daerah kuadran pertama itu all positif. Artinya ini ya, sin, tan, dan cos positif. Ya, oke. Ini terbaliknya, terbalik. Di sini koseknya. Nah, di sini second. Balik. Nah, ini yang tiga-tiganya ini sin, cos, tan di kuadran pertama plus. Kenapa? Karena sumbu x-nya plus, sumbu y-nya plus. Ini plus, sini plus. Ya, tarik ke sini. Berarti ya semuanya plus. Ya, ini per r plus, ini per r plus. Ini per ini plus. Ya, berarti semuanya plus. Nah, sekarang kalau di kuadran kedua sinnya yang plus, hanya sinnya plus. Artinya ada tiga ya, ada tiga. Sin, cos, tan. Ya, hanya sinnya yang plus. Ya. Hanya sinnya plus, berarti cos dengan tangannya di sini minus. Berarti di sini hanya tangnya yang plus. Oleh sini cosnya yang plus. Ini harus dipaham. Kalau ini sudah dipaham, sebentar ditambah rumusnya, maka insya Allah dasar trigon sudah dikuasai. Oke? Ya, ada dua kelompok rumus. Ini satu kelompok ini yang segi 4, kemudian yang tidak di ini ada 3, itu satu juga kelompok. Yang pertama dulu yang bersegi 4, ini segi 4 dulu. Ini segi 4. Ya, ini bentuk apa ya? Ya, ini aja ya. Bergeriting-geriting. Yang mau disini apa dulu? Kita ambil satu contoh di kuadran pertama. Ya, kita pasang tadi cosnya, sinnya dulu, sin. Itu rumusnya 90 kurang alfa. Nah, di kelas 11 atau di kelas 10 sudah dipelajari bahwa kalau ini rumusnya adalah, tidak perlu saya ulang barangkali, ini rumusnya adalah sin cos alfa. Cos alfa. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, itu ada di kelas itu kalau sin rumusnya si kosi. Nah, itu. Nah, ini contohnya mendapatkannya. Mudah-mudahan sudah ya kali gurunya ini. Jadi ini rumus tidak langsung tercipta ini. Sebenarnya ini tidak perlu saya jelaskan.
saya jelaskan ulang sedikit ya. Ini 90 kita kasih masuk sudutnya kurang alfa. Nah, berdasarkan rumusnya ya, si kosi berarti sin yang udah masih dihafal sin cos sin. Itu namanya yang saya masuk kasih kosi ya. Nah, kalau sin sama aja, kalau kurang, kalau tambah gitu. Ya karena ini kurang ya. Jadi masuk 90. Nah, di sini alfa. Ini 90, di sini alfa. Ya. Kalau alfa ini bisa tidak dikasih dulu derajat, bisa. Nanti berubah ini baru kasih. Karena ini secara umum. Oke, sin 90 itu berapa? 1 cos alfa. Cos 90 itu 0. Nah, ini jawabannya. Ini 0. Nah, ini cos alfa. Ini 0. Berarti jawabannya cos alfa. Inilah yang masuk. Ya. Begitu pula yang lain. Ya, begitu pula yang lain. Cara mendapatkan rumusnya begini. Nah, sekarang kesimpulannya, ini rumus sudah dipelajari di kelas 11 dan sudah diilustrasikan, sudah didefinisikan bagaimana mendapatkan rumus dengan satu contohnya ini. Ya, nah, mengenai menghafal nilai-nilai sudut istimewa, itu memang sudah diwajibkan di kelas 10 untuk menghafal. Mudah-mudahan anak sekalian kelas 12 ini sudah menghafal semua. Kalaupun tidak hafal, sebentar saya ajarkan. Tapi itu sebentar. Nah, ini mendapatkan rumusnya. Tidak perlu saya jelaskan semua. Cukup saja bahwa saya jelaskan, kita simpulkan bahwa tidak perlu saya jelaskan detail ya. Di kelas 11 sudah dijelaskan bahwa 10 dikurang alfa sama dengan cos alfa. Artinya kalau di sini sin, di sini cos. Apapun isinya ini alfa, itulah jawabannya di sini. Contoh, sampel. Nah, misalnya ini ya, apa gunanya ini? Apa gunanya ini rumus? Ini gunanya rumus hanya untuk penjabaran rumus. Tapi kalau untuk mencari ini gampang, langsung aja. Misalnya ini sin 60. Apa perubahan rumusnya itu? Ini kan 90 sudah bisa didapat. Sin 60 adalah 1/2 akar 3. Tapi artinya bagaimana cara mendapatkannya kalau misalnya tingkat tinggi ini? Untuk pengamalan rumus ini. Nah, sin 60 itu adalah sin 60 ini berada pada pertama. Misalnya ini penjabaran rumus ini. Ini gunanya apa gunanya ini? Sin 60 kan bisa langsung didapat. Rumus berdua atau 3. Tapi bukan itu. Ini bagaimana kalau mau pembuktian rumus ini berguna. Sin 60 itu sama saja dengan sin 90 tentunya kurang 30. Nah, itu sin 60 ini rumusnya yang masuk. Nah, ini sin, di sini cos. Sini alfa berarti ini sama saja dengan kalau sin di sini menjadi cos. Tetapi sin 30 sini 30. Ini alfa ya. Nah, sehingga nilai dari sin 60 sama aja dengan cos 30. Ya. Ya, itu 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Oke. Gitu. Itu kembarnya namanya. Oke. Nah, yang seperti ini ada 4. Yaitu di kuadran pertama, di kuadran kedua. Cara penggunaan rumusnya ada sama ini ya. Ini kuadran kedua berapa? 90 ya sama ini. Sini saya pakai cos ya, pakai cos. Ya, kita ambil kuadran kedua sebagai sampel ya, sampel saja ya. 180 kurang alfa. Ingat seperti ini. Kalau sin di sini cos. Kalau cos di sini sin. Alfa di sini alfa. Alfa ya. Ya. Tapi ingat, kalau di kuadran kedua hanya sinnya plus, otomatis cosnya bernilai minus. Ingat ya.
Ini rajinnya ini. Makanya saya kalau mengerjakan soal jarang pakai ini. Kenapa? Karena kalau rumus ini biasa hancur. Dikatakan di sini sinnya plus, sin hasilnya kok minus? Jadi ingat baik-baik bahwa bukan hasilnya yang menentukan adalah asalnya. Asalnya cos maka dipandang sebagai cos. Cos di kuadrat kedua bernilai minus. Hanya sinnya plus berarti tan juga minus. Jadi gitu. Jadi kalau di sini hanya tan 180 kurang alfa berarti kot temannya kot alfa. Ini alfa ya. Nah, sekarang tan di kuadran kedua adalah minus. Kasih minus. Di sini. Oke, sekarang kita masuk misalnya lagi kuadran ketiga. Kuadran ketiga kita ambil contoh sin lagi ya. Karena sudah ini kostar, sin lagi. Di kuadran ketiga mana ini ya? Kuadran ketiga. Yang mana sini Pak? Yang mana ini? Sama ini kami. 270 kurang alfa. Karena metodenya sama, kalau sin dihasilkan cos. Seperti ini cos. Ini alfa, di sini alfa. Nah, sekarang kita lihat kuadran ketiga alfanya yang plus tannya. Berarti sinnya minus. Sekali lagi, bukan di sini yang dilihat hasilnya, tetapi asalnya. Asalnya sin maka dianggap sin. Hasilnya. Itu hasilnya hanya berdasarkan teorema atau kesimpulan yang kita sudah sepakati teoremanya. Ya, begitu pula cos dengan tan. Tidak perlu saya jelaskan. Yang jelas kalau C pasangannya cos, kalau cos pasangannya sin, kalau tan pasangannya kotan. Tinggal cos. Ya, yang keempat. Ya, kita pakai cos lagi. Misalnya kotan cos. Contoh saja ini. Nah, sekarang sini buat mana ini? 270 tambah alfa. Nah, berarti kalau sini cos berarti hasilnya sin. Karena alfa. Nah, sekarang cos di kuadran keempat positif. Jadi hasilnya cos adalah positif. Nah, berarti ini. Nah, sekarang kesimpulannya. Berarti kalau C menghasilkan cos. Kalau di sini penguraiannya alfa. Kalau sini 10. Ya? Kalau cos sin. Kalau tan cos. Ini mengenai ini tandanya berdasarkan kuadran ini. Al, sin, tan, cos. Nah, sekarang. Nah, bukan yang intinya yang ini, yang segi 4. Berarti 90 tambah alfa. Jadi 90 tambah alfa. Oke, pakai yang segi 4 ya. Nah, sekarang ini ya dalam bentuk satu. Kalau ini di dalam B ini pada umumnya tidak menggunakan di dalam penjabaran soal atau pembuktian. Bisa juga menggunakan pengertian soal, tapi agak-agak bingung, biasa bingung. Masa sin di sini cos ini. Kalau yang mana plus? Cos ini itu cosnya, ya. Ya, tapi ini biar begini dipakai, tetap diingat asalnya yang menentukan. Apa sih enaknya menggunakan ini yang geriting, ya? Kalau pada pertamanya langsung aja tentukan nilainya. Pada keduanya yang sulit, langsung pada kedua ya. Yang geriting ini ya. Pada kedua itu yang geriting ini. Nah, misalnya sin pada kedua ini geriting 180 kurang alfa. Nah, tentu sin apa sih yang geriting? Apa? Kalau sin tetap sin, kalau cos tetap cos, kalau tan tetap tan. Jadi tidak hancur. Itu gunanya, bagusnya. Nah, sama nih alfa ya. Nah, sekarang lihat sin di kuadran kedua plus, ada masalah. Nah, sekarang kuadran ketiga. Ini contoh ya. Nah, yang contoh. Ya, cos lagi contohnya. Cos. Mana geriting? 180 tambah. Kalau cos tetap cos. Itu bagus ini geriting. Ya. Kalau kuadran keempat
kita pakai tan misalnya ya 360 kurang alfa. Jangan lupa ya derajatnya. Berarti cos alfa. Nah, sekarang kuadran kedua nilai cos bagaimana? Kuadran ketiga cos tan plus berarti cosnya nih. Nah, ini enak cos. Jadi masalah. Ini bahaya kalau ini sin cos. Kuadran keempat tan bagaimana? Minus. Berarti di sini minus. Sorry ya. Kalau ini gerakan rumus ini harus sama. Kalau tan kalau perubahan. Loncat. Nah, misalnya kita mau cari nilai sudut istimewa, misalnya di daerah, misalnya ini, carilah cos 300. Kita lihat 300 ini kuadran berapa? Kuadran berarti berada di sini. Berarti kuadran keempat. Berarti ini keempat. Ini harus kita tahu dulu. Nah, berarti apa rumusnya? Kalau keempat, kita gunakan aja ini. Saya bilang tadi, kalau mau mencari nilai, gunakan ini. Kalau mau penyampaian rumus, gunakan ini. Bisa gunakan ini. Dua-duanya. Oke, tergantung apa maunya itu soal. Nah, sekarang, saya kuadran keempat. Apa rumusnya kuadran keempat? Cos 300 yang berikutnya kita ambil 60 kurang alfa. Berarti ini. Nah, sekarang 360 dikurang berapa dapat 300? 260. Nah, 360 dikurang 60 berarti ini. Nah, berarti ini alfa ini apa? Berarti cos tetap cos. Ini 60 ini 60. Nah, ini ya. Ini 360 kurang 4. 360 kurang 60 berarti alfa ini alfa. Nah, sekarang cos di kuadran keempat plus jarak sana plus. Nah, cos 160 berapa ya? 1/2. Ini kan nilainya cos 300. Saya kira sudah bisa. Ini salah satu contohnya. Nah, ya. Yang dicatat dulu ya, misalnya sudut istimewa di kuadran pertama ini ya, 41 tentu 0 berapa lagi ya, 30 45 60 90. Ini SD Pung ini bisa, yang penting bisa nulis bilangan ya. Jadi SD Pung bisa ini ya, gampang sekali. Ini kuadran pertama. Caranya coba dilihat. Ya, kalau ini tidak bisa wah, bahaya ini. Jangan selalu mau kalkulator. Tidak ada kalkulator itu ya yang ada akarannya. Bingung nanti nyetas tidak ada koma-koma. Ya, selalu. Nah, sekarang apa sekali? Ya. Jadi di sini misalnya harus urut ya. Harus di ini ya. Ini saja dulu ini saja. Kalau di sini daftar ulang. Alfa 0 30 45 60. Itu cara semuanya sudah bisa ini. Ini bisa. Jadi berbangka waktu 1 menit bisa. Ini tulis sin cos tan. Sedikit ya, sedikit. Oke. Jadi ini tinggal daftar ya. Tinggal daftar. Daftar satu ini bisa. Ini mungkin apa kotaknya saja lama. Ya. Ini tinggal tulis ini seberdua akar. Kita semua bisa ya SD. Berdua akar. Masa gini tulis seberdua akar nggak bisa? Ya semua ya. Ya. Ini ya seperti itu. Kali main. 0 1 2 3 4. Terus lagi. Akar 0 plus 2 0. Masuk di sini. Akar 1 plus 2 1. Ini nggak bisa, tulis aja. Ini juga nggak bisa, tulis aja. Ini sederhana. Akar
2, sin 60, 2 3 sin 91. Apa? Untuk kosnya tinggal diputar. Satu ke sini, ini ke sini. Jangan lagi. Jadi kita tahu. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, mereka sin apa? Kan alfa itu saudara. Ingat sin alfa per kosinus alfa. Berarti atas per bawah. Nih, sinus per cos berarti 0, ingat ya? Ingat itu. 0 per bilangan apapun itu 0. Bilangan per 0 itu tak terdefinisi. Ya. Jadi ini 0 per 1 berarti 0. Seperdua bagi seperdua kecil ini. Seperdua bagi seperdua akar 3 mati ini. Berarti sini 1. Berarti 1 per akar 3. Ini biasa jadi 1 per akar 3 ya. Ini saya 1 per akar 3. Biasa juga dirasionalkan sepertiga akar 3. Tapi begini aja nggak apa-apa. Ini aja nggak apa-apa. Saya ditulis begini sepertiga akar 3. Saya sudah mampu merasionalkan. Oke, ini bagi ini sama berarti 1. Ini bagi ini dan seperduanya berarti 3 akar 3. 1 bagi 0 tak terdefinisi. Selesai. Pada pertama selesai. Dengan dicatat. Lompat sekali. Yang kuadran kedua, ketiga dan keempat, dimakan terus sini. Ya, ya. Kalau kuadran pertama kita dihafal, atau tinggal ini dicatat. Ya. Ada cara lain menghafalnya. Nah ini gunakan tangan. Ya, ini sekali kelingking ini. Kelingkingnya besar dikit ya. Ya, besar-besar juga ini jari manisnya. Jari manisnya. Ini jari tengahnya ini ya. Tangannya. Nah, ini jari telunjuk. Nah, ini ibu jari kasih besar. Ya. Kita konsisten bahwa yang besar ibu jari kita kasih 90. Yang kecil 0. Tentu di sini 30. Sini 45, sini 60. Jadi kita konsisten ya. Kita konsisten. Sini 0. Di sini 30. Di sini 45. Di sini 60 dan di sini 90 90. Mau terbalik sini terserah. Tetap 90, 60, 45, 30, 0. Jadi terserah. Ya. Jadi gampang. Caranya gini. Kalau sin alfa misalnya. Lalu gini, seperdua akar jari kecil. Ya. Kalau cos alfa seperdua akar jari besar. Kalau tan alfa akar cos berarti akar jari kecil per akar jari besar. Kita tes misal. Jadi yang depan dulu. Kalau seperdua akar jari kecil. Nah, sekarang yang masih jadi kecil. Kalau ini yang ditekuk, ini yang dianggap kecil, ini dianggap besar. Kalau ini yang ditekuk, maka ini kecil, ini dianggap besar. Itu maksud saya ya. Kalau ini yang ditekuk, berarti ini kecil, ini besar. Kalau ini yang ditekuk, ini kecil, yang besar di sini tidak ada. Saya ulangi. Kalau ini yang ditekuk, ini kecil, ini besar. Mau biar begini. Ini yang ditekuk, ini kecil, ini besar. Oke. Sekarang misalnya 60. Mau apa? Mau cos. Cos 60. Berarti ini sejak seperdua akar. Nah sekarang cos 60 jari besar. Ingat ya? Nah sin jari kecil. Tak
jari kecil per jari besar. Sekarang cos 60 ditambah di mana 60? Oh, di sini 60. Ya, sini 60. Ya, sini 60. Dibilang seperdua yang besar. Berapa ini besarnya berapa? Ini berapa besar? 1. Ini 1 ke sini dari sini. 1. Jadi jawabannya akar 1 kali seperdua seperdua. Jadi cos 60 seperdua. Bisa sekalian. Sin 60. Sin 60 ini 60. Sin 60 ini akar jari kecil. Berarti seperdua akar jari kecil. Jari kecilnya mana? Ini 3. Di sini 3. Selesai. Sin 60 seperdua 3. Apa dapat? Tan 60 ya? Tan 60. Berarti akar jari kecil. Berarti akar, kalau tadi yang akar jari kecil per akar jari besar ini akar jari kecil per besar. Berarti akar 3 per akar 1. Hasilnya akar 3. Sekarang gitu. Nah, ini kalau sudah mahir, apa nih? Nah, kita coba. Nah, coba ini langsung aja. Sin 30. 30 sini. Sin 31 berarti seperdua akar 1. Ya, akar 1. Seperdua akar kecil berarti seperdua akar 1. Seperdua. Kalau cos 30 seperdua akar 3. Tuh, yang besar. Ini 30. Ditekuk ini yang besar. Seperdua akar 3. Kalau akar 30, ini akar kecil per akar besar berarti akar 1 per akar 3 seper akar 3. Nah, saya kira sudah bisa. Sekarang yang lebih katanya kalau 90. Nah, cos 90. Oh, cos 90. Ini 90. Cosnya yang besar jadi besar. Berapa di sini? Tidak ada 0. Sama kalau sin 0. Ini 0. Sin 0 dari sini 0. Tidak ada. Sin 0 itu 0. Karena tidak ada sini. Ya, kalau cos 0, nah itu baik. Cos 0 itu seperdua akar 4. 4 ini 0 ya, cos 0. Kedua per 4 alias 1. Saya kira itu untuk dasar matematika. Cana. Nah, ini karena saya jelaskan tadi menggunakan nilai angka ya, angka. Sedangkan di yang angka kita gunakan di kelas 3 dan rata-rata di dalam ujian nasional, ujian masuk perguruan tinggi itu tidak menggunakan ini. Biasanya kita menggunakan ini. Ya, pilihannya. Misalnya kalau 90 biasanya gini aja ya. Kalau pi itu 180 derajat. Berarti kalau seperdua pi berarti 90 derajat. Kalau seperempat pi berarti 3 ini ya, berarti 45 derajat ya. Kalau nggak tahu ini caranya misalnya 1/6 pi ya, itu pi sama 180 berarti 1/6 kali 180 berarti 180 bagi 6 30 berarti ini 30 derajat ya. Itu caranya. Begitu pula berapa? 60 derajat. Ya, gimana caranya? Berapa tadi? Ya itu ini 60 per 180 kali pi, gitu ya. Nah, jadi ini 60 kali pi per 180. Nah, ya ini 60 dibagi 61. 160 3 berarti 1/3 1/3 pi. Jadi 60 dari itu sama 1/3 pi. Nah sekarang di kelas 12
atau di aplikasinya kita menggunakan soal nanti biasanya gunakan pi radian ya. Jadi kita kan ini 1/2 pi ya. Sin 1/2 pi kurang alfa sama saja dengan cos alfa itu. Jadi harus hafal bisnya ya. Nah, seterusnya. Jadi kalau sini cos 1/2 pi kurang alfa berarti sama dengan sin alfa. Sekarang kuadran pertama. Kuadran kedua. Kuadran kedua ada dua rumusnya. Yang pertama yang kotak ini, yang kotak ini. Yang kotak. Yang pertama yang kotak apa? 180. 90 tambah apa? Hanya sin 90 tambah alfa sama dengan cos alfa, gitu ya. Nah, ini kita rubah menjadi sin sama tadi 1/2 pi tambah alfa sama dengan cos alfa. Tapi di kuadran kedua situ gimana? Ini pakai ya kuadran kedua. Di sini sin kantor berarti sinnya ini plus, sin plus. Ini al plus ya. Sekarang ada dua ini satu ada yang dari ratingnya. Nah ini sin 180 kurang alfa. Ini tetap kalau sini sin cos, kalau ini yang tigipatnya kalau yang ratingnya 180 tambah alfa tetap di sini Tambah ke panggilan. sin alfa. Nah, dirubah menjadi sin 180 itu pi dikurang alfa sama dengan ya. Ini perubahan-perubahannya ya. Jadi bisa diganti di sini. Ini 180 jadi pi, 360 menjadi 2 pi. Nah gitu. Saya kira sudah bisa. Tinggal diganti 0. Jadi ini ganti ya. 0 3 ya. 0 30 45 60 90 bisa ya. Nah, jadi ini 0. Derajatnya 30. Ini 30 itu sama dengan 30 per 120 6 pi. Ini 1/2 pi. Ini 1/3 pi. Ini 1/2 pi. Ini 1/4 ya, sorry. 4 pi. Caranya ini caranya ya. Caranya mencari ini. Ini caranya mencari ya. Lupa lagi. Ya. Dari pi ke derajat, caranya dikali ini pi adalah 160. Dari derajat ke pi dikali pi per 180. Ya. Saya kira begitu. Saya mencari 330. Berapa itu pi ya? Mana di sini nih? Tanyakan pi radiannya. Iya. Berarti ini aja 330 kali pi per 180. 1 2 pasti bang. 1 2 3. Kemudian 33 ya masing-masing dibagi 3 ya. Bagi 3 11. Dibagi 3 6. Berarti 11/6 pi. Itu ya caranya. Ya. Bagi nolnya mati, kemudian bagi 3 11, bagi 3 6, berarti 11/6 pi. Coba ya. Kalau mau dirubah ke derajat gampang dengan raster diganti dengan 180. Saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini cukup pengetahuan masyarakat dulu. Materi limit nanti kita jelaskan
pada pertemuan berikutnya, pertemuan kedua mungkin besok atau lusa, karena solusinya ini di hari Kamis pertama. Jadi besok atau lusa saya langsung kirimkan lagi videonya untuk pembahasan kita masuk materi limit fungsi trigger. Jadi ini pengetahuan syaratnya, walaupun sangat panjang, tetapi ini demi untuk melancarkan proses pembelajaran selanjutnya. Kenapa? Karena di dalam matematika peminatan agak sulit kalau tidak mengetahui matematika wajib atau matematika dasarnya. Saya kira cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.